Baik, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Baik, selamat datang di perkuliahan kembali ya, di mata kuliah Teori Perencanaan Lanskap ya. Hari ini kita akan masuk ke pertemuan kelima. Nah, sebelum Ibu melakukan atau memaparkan materi ya, Ibu akan mengabsen satu persatu ya. Mohon ditunjukkan videonya ya. Kemudian dan angkat tangan gitu ya. Yang pertama Andriso Tito Antas. Andriso Tito Antas. Tidak masuk. Ya. Oke, Kristo MV Dias. Hadir, Bu. Kristo MV. Oke. Hadir, Bu. Nah, oke. Agustinus Barreto. Agustinus Barreto. Nggak ada. Kristianus Kurimamba. Kristianus Kurimamba. Nggak ada. Kemudian Agustinus Agung. Agustinus Hadir, Bu. Agung. Hadir, Bu. Ya. Oke. Donatus Neka Bayu. Nggak ada ya. Heribertus Jeko. Hadir, Bu. Heribertus Jeko. Oke. Hadir, Bu. Yang mana orangnya? Mana orangnya? Tidak kelihatan. Tidak ada orangnya ini, nggak kelihatan ya. Novrianus Mali. Hadir, Bu. Hadir. Domingus Goro. Domingus Goro. Nggak ada ya. Ada, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. Oke. Yang mana orangnya? Videonya nggak ketok. Ya. Apriliana Emerlinda. Apriliana Ermelin Arfaraja enggak ada. Muhammad Syarif. Muhammad Syarif. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Yang mana? Hadir, Bu. Ini, Bu. Enggak ada videonya. Udah muncul ini, Bu. Kalau sama Ibu kok enggak terlihat ya? Lah. Kemudian apa ini? Andri Argai. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Sonia Sandra. Hadir, Sonia Bu. Sandra. Oke. Hadir, Bu. Luciana Francisca. Luciana Francisca. Nggak ada. Frederica Billy. Frederica Billy. Mohon maaf. Lucia Francisca ada, Bu. Oke. Frederica Billy ada. Hadir, Bu. Oke, Selviana Sesti. Selviana Hadir, Bu. Sesti. Hadir, Bu. Angelica de Arzaujo. Hadir, Bu. Timotius Andriano Jehamin. Hadir, Bu. Oke. Alfredo. Tidak ada ya. Ardianus Haryanto Nathanael. Hadir, Bu. Oke. Darius Ora. Tidak ada. Bertovanius Jamalut. Tidak ada. Andronikus Redemptus Nahak. Tidak ada. Adriana Randa Jawa. Ada, Bu. Mana? Apa lucu mukamu, Bu? Ada, Bu. Ignatius Napavisi Pote. Hadir, Bu. Oke. Elsamar. Hadir, Bu. Salvianus.
Salvianus. Nggak ada. Awal Laizal Fajar. Hadir, Bu. Hadir. Nah, Deki Jakinda. Hadir, Bu. Mana? Ya. Emmanuel. Hadir, Bu. Emmanuel. Hadir, Bu. Albertus Sani Bait. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Agustinus Bereseran. Agustinus Bereseran. Nggak ada. Natalia de Araujo. Hadir, Bu. Hadir. Dominikus Nahak. Hadir, Bu. Hadir. Ya. Gardenyo. Gardenyo. Ronaldi Kawera Konda. Nggak ada. Katarina Erne Weru. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Katarina. Mana? Hadir, Bu. Damika Sander. Hadir, Bu. Eduardus Klauleki. Oswaldus DCR Seran. Hadir, Bu. Alvan Syadat Awia Firmansyah. Nggak ada. Oke, baik. Untuk mempersingkat waktu karena kuliah kita hanya Donatus 55 tadi menit, belum ya. dipanggil ya, Bu. Donatus. Nanti terakhir ya, kamu WA nanti di grup ya. Oh, Donatus Neka Bayu ya. Iya, Bu. Oke, sudah. Baik, untuk mempersingkat waktu ya, kita mulai saja perkuliahannya ya. Hari ini materinya sangat penting, gitu ya. Kalian akan belajar yang namanya daya dukung, gitu ya. Nanti kalau mau lebih dalam, gitu ya, daya dukungnya bisa baca buku Ibu, gitu ya. Ibu sudah punya buku, tetapi khusus perencanaan lanskap pesisir, gitu ya. Nanti di situ banyak membahas tentang perencanaan, tapi khususnya pesisir, namun di situ juga ada daya dukung kawasan. Itu ya. Nah, untuk tugas ya, untuk tugas kalian yang minggu lalu saya harapkan hari ini sudah dikumpulkan ya, masing-masing di Google Classroom. Gitu ya. Oke, sambil menunggu saya membuka materi hari ini gitu ya. Jika ada kesulitan tugas, jangan menanyakan setelah mepet mengumpulkan, ditanyakan jauh sebelum itu. Ya, tugasnya itu tidak sulit ya. Jadi kalau Anda ingin tanyakan, monggo, tetapi jangan sudah dikumpulkan hari mengumpulkan, gitu ya. Karena tugas ini kan karena tidak ada praktikum ya, jadi hanya berupa tugas. Nah, tugasnya ini benar-benar harus dikerjakan karena penilaian ya, evaluasi dosen salah satunya yang paling terbesar adalah tugas dan UTS UAS. Kalau tidak ada pertanyaan tugas, artinya saya berpikir bahwa kalian sudah mengerjakan semua. Tolong kerjakan tugasnya itu sesuai waktunya, karena itu akan tersetting dengan sendirinya. Jika terlambat, Anda sudah tidak bisa memasukkan tugasnya. Kalau ada yang tidak dipahami, tanyakan jauh sebelum pengumpulan tugas. Baik, sambil menunggu, apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah? Ini ya, nanti kalau slide-nya ketika ini Ibu, coba saya tes. Berpindah slide-nya? Belum, Bu. Belum muncul. Belum muncul. Bu. Emang belum muncul sih, karena Ibu belum ini. Sebentar, sabar.
Di prank. Sudah terlihat belum? Belum, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Sudah muncul, Sudah, Bu. Bu. Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Oke. Eh, Ibu pindah ke slide kedua, apakah sudah terlihat? Sebentar. Belum saya. Sudah terlihat slide kedua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik. Cukup terlihat ininya ya. Slide-nya ya. Bentar. Baik. Materi hari ini adalah daya dukung dalam perencanaan lanskap. Oke, sebelum Ibu memulai, ada yang pernah mendengarkan apa itu daya dukung? Halo? Ada yang mengetahui definisi dari daya dukung? Halo? Ada yang mengetahui? Belum ada? Baik, kalau belum ada, oke, sekarang benar-benar coba dipahami ya gitu ya. Karena memang daya dukung itu merupakan salah satu tujuannya untuk kawasan yang Anda rencanakan itu berkelanjutan seperti itu ya. Jadi kalau Anda tidak menghitung daya dukungnya, maka Anda harus mempertimbangkan gitu ya bahwa kawasan ini sepertinya kurang baik direncanakan apabila daya dukung tidak disertakan di dalam nanti analisis gitu ya. Oke, apa sih daya dukung kawasan atau biasanya disingkat DKK gitu ya. Sorry, DDK gitu ya. Daya dukung kawasan. Nah, merupakan konsep dasar yang dikembangkan untuk kegiatan pengelolaan suatu sumber daya alam ya dan lingkungan yang lestari melalui ukuran kemampuannya. Gitu ya. Itu adalah daya dukung kawasan. Kemudian ada juga beberapa yang mendefinisikan bahwa daya dukung kawasan bertujuan untuk memelihara, mengendalikan sumber daya alam, memberikan tingkat kesejahteraan tertinggi dan berkualitas bagi pengguna atau masyarakat. Nah, ini sudah ilmuwan menemukan pada tahun 1940 gitu ya. Kemudian oleh ODUM 1971 daya dukung kawasan ini sudah mulai diperkenalkan gitu ya. Ada yang pernah tahu ODUM ini ya? ODUM ini adalah salah satu bapak biologi ya. Beliau sangat punya peran penting di dalam konsep dari daya dukung tersebut atau manfaat atau fungsi dari daya dukung kawasan. Nah, daya dukung kawasan atau yang bahasa Inggrisnya carrying capacity, mungkin Anda pernah dengar. Nah, ODUM ini menyatakan bahwa pembatasan penggunaan dari suatu area yang memiliki beberapa faktor alam dan lingkungan. Ini menurut ODUM yang sudah cukup lama dari tahun 1971. Nah, beliau punya bukunya kalau Anda pelajari gitu ya. Kemudian menurut Cookson 1980 bahwa daya dukung adalah daya dukung merupakan penggunaan secara lestari dan produktif dari suatu sumber daya yang dapat diperbaharui atau renewable resource. Jadi penggunaan ini artinya gini, bahwa nanti apabila digunakan daya dukung ini harapannya kawasan ini bisa diperbaharui gitu ya,
Karena kalau kita ketahui di alam ada sumber daya alam diperbaharui, ada yang tidak bisa diperbaharui. Apa saja yang tidak bisa diperbaharui? Contohnya tambang, gitu kan, batu bara, gitu kan. Nah itu minyak, itu kan salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, gitu ya. Kemudian, nah menurut Huta Barat, Huta Barat ini dan kawan-kawan pada tahun 2009 ini Huta Barat ini adalah seorang dosen ya yang berkecimpung di dunia kelautan pesisir gitu ya. Nah, beliau mengatakan dan kawan-kawannya bahwa daya dukung adalah daya dukung lingkungan sebagai intensitas penggunaan maksimum terhadap sumber daya alam. Artinya intensitas di dalam menggunakan sumber daya alam secara optimal atau maksimum, membatasi pembangunan fisik ya yang dapat mengganggu kesinambungan pembangunan wisata tanpa merusak alam. Nah, Huta Barat ini beliau ini pesisir, beliau ngajar di pesisir, tetapi mengaitkan dengan kegiatan wisata apabila ada kegiatan atau aktivitas wisata di kawasan pesisir. Nah, kemudian zona pemanfaatan kawasan yang dikembangkan akan disesuaikan dengan karakter sumber daya dan peruntukan. Itu menurut Huta Barat. Nanti kalau ada mahasiswa yang ingin penelitian wisata, kemudian sifatnya atau berada di lanskap pesisir, ini Ibu punya bukunya. Kemudian, nah daya dukung dalam wisata ya, kita berbicara untuk daya dukung wisata ya, adalah jumlah maksimum pengunjung ya, jumlah maksimum pengunjung yang secara fisik dapat ditampung di kawasan yang disediakan pada waktu tertentu tanpa menimbulkan gangguan pada alam dan manusia. Jadi menurut Huta Barat bahwa tadi sambungan yang tadi bahwa kalau untuk wisata yaitu kita memaksimumkan jumlah pengunjung ya yang boleh datang di kawasan wisata. Gitu ya. Jadi artinya ada pembatasan berapa jumlah wisata yang melakukan wisatawan yang melakukan aktivitas di kawasan misalnya pantai gitu ya. Misalnya Anda di pantai di sini di mana? Pantai Malang Selatan. Kalau kita menghitung daya dukung, nah seharusnya sudah ada pembatasan pengunjung. Misalnya kawasan pantai saya ini saya akan rencanakan kawasan pantai apalagi yang bersifat atau memiliki model ekowisata ya. Itu benar-benar dihitung jumlah wisatawan yang datang dalam sehari. Anggap saja misalnya wisatawan itu berkunjung 8 jam. Itu kan maksimal kalau menginap pun pasti tidak mungkin sampai malam gitu kan, akan menginap gitu misalnya. Ataupun dalam waktu 3 jam, tapi kita menghitung wisata itu maksimal 8 jam dalam sehari orang melakukan aktivitas. Nah, itu kira-kira misalnya luasan dari pantai di misalnya Balai Kambang gitu di Malang Selatan. Jumlah wisatawan yang datang untuk kita memperbolehkan melakukan aktivitas berapa? Gitu ya. Kenapa? Tujuannya itu adalah diharapkan pantai ini tidak mengalami kerusakan secara cepat gitu ya. Kerusakan itu macam-macam, bisa vandalisme gitu ya, bisa banyak sampah gitu ya. Bayangkan kalau krodit tempatnya. Saya pergi kemarin setelah pas habis masih corona ya, tahun lalu Ibu ke sana, itu sangat berbeda jauh. Balai Kambang 2016 dan Balai Kambang saat 2020. 4 tahun saja pantainya itu berubah total. Dan yang Ibu lihat adalah banyak sampah. Ya, sampahnya itu bukan hanya di pasirnya tetapi di pohon-pohon gitu ya. Karena mungkin terbang apakah itu layangan atau dan sebagainya gitu ya. Nah, itu sangat menurut saya merusak ya. Nah, karena kenapa? Ketika saya dulu pengunjung itu tidak banyak. Sekarang itu ketika semakin terbuka di banyak promosi, sudah banyak yang mengetahui Balai Kambang ya, sehingga pengunjungnya banyak dan
pengelolanya pengen dapat untung banyak sehingga tidak ada pembatasan pengunjung. Nah, salah satunya itu. Nah, padahal kita ketahui kalau wisata itu biasanya kalau dia buka setiap hari ya open every day, tetapi biasanya yang paling tinggi pengunjung itu pada saat weekend, gitu ya. Nah, itu yang seharusnya kita menggunakan hari-hari tersebut untuk bagaimana pembatasan pengunjung. Nah, kemudian di dalam daya dukung ini adalah adanya jumlah biomasa atau organisme atau populasi tertinggi yang dapat hidup, tumbuh, dan berkembang pada suatu lingkungan pada kondisi tertentu. Oke, kemudian slide-nya jalan tidak ya? Nah, ini coba perhatikan ya. Coba perhatikan ada grafik gitu ya. Ini grafik sangat penting ya. Ada perbedaan. Nah, Bu, kenapa daya dukung itu dibutuhkan? Ya, intinya ya, kalau kita melihat grafik ini ya, ketika kita menggunakan daya dukung di dalam perencanaan, menganalisis ya, menggunakan daya dukung dalam sebuah perencanaan ya, maka dampak dari kerusakan lingkungan itu diharapkan tidak menurun drastis. Paling tidak dia stabil. Walaupun dia turun, tetapi hanya dalam berapa waktu dia akan kembali normal lagi. Nah, ini coba Anda perhatikan yang bagian bawah dan sebelah kanan. Nah, ini adalah menunjukkan ketika daya dukung ada, ya, dilakukan. Lingkungan tersebut, ya, dia mengalami penurunan, ya. Grafik ini kan dia naik, kemudian dia turun, gitu ya. Artinya, ketika daya dukung masuk di dalamnya, di dalam analisis, dimasukkan dalam perencanaan yang Anda lakukan atau kita lakukan, ya, maka kerusakan itu makin sedikit. Ada kerusakan tetapi tidak banyak. Nah, karena kenapa? Kalau misalnya dia lanskap alami, dia punya waktu untuk memperbaiki dirinya, alam itu, gitu ya. Misalnya contoh, Anda membuat satu aktivitas wisata snorkeling atau diving. Tapi yang banyak merusak terumbu karang itu snorkeling, ya, karena dia berada di sekitar 1 meter, ya, untuk ketinggian lautnya. Kalau diving kan dia lebih dalam, ya. Nah, di snorkeling ini banyak orang yang tidak memahami, ya, sehingga pengunjung wisata ini tidak memahami sehingga terumbu karang itu banyak yang rusak, diinjak, ya, diinjak, diambilin gitu. Nah, itu ketika secara terus-menerus, ya, tidak dilakukan pembatasan, ya, maka lama-lama terumbu karang itu rusak. Terumbu karang itu rusak, maka ikan-ikan tidak memiliki rumah untuk tinggal. Nah, bagaimana Bu caranya? Nah, Anda buatlah zonasi di dalam kawasan tersebut. Misalnya bulan pertama sampai bulan ketiga orang melakukan snorkeling di bagian letaknya utara, gitu ya. Nah, kemudian 3 bulan kemudian pengunjung wisatawan yang ingin snorkeling diarahkan ke kawasan sebelah selatan, gitu ya. Ini apabila kita dalam persepsi bahwa dari utara selatan itu adalah kawasan terumbu karang. Nah, ketika itu dialihkan oleh pengelola, gitu ya. Nah, dan zonasinya diberikan zonasi batasan. Nah, itu yang 3 bulan sebelumnya terumbu karang ini punya waktu untuk memperbaiki dirinya tumbuh, gitu. Nah, inilah kenapa dan jumlah pengunjung dikurangi. Artinya gini, berapa dalam sehari pengunjung yang boleh melakukan snorkeling atau diving, gitu ya. Karena kita ketahui bahwa berapa sih kita kalau snorkeling, berapa jam sih waktu yang kita butuhkan, dan berapa luasan satu orang membutuhkan untuk ruangnya. Nah, itu ada standarnya di dalam menghitung hanya untuk satu kegiatan dan satu orang dan berapa waktunya. Nah, dari situ kita bisa meminimalisir kerusakan, gitu ya, sehingga dengan daya dukung itu membantu alam ini tetap terjaga, gitu ya. Jadi ada batas maksimal, ada batas minimalnya, gitu ya, untuk menentukan seberapa besar daya dukung yang kita gunakan, karena ada hitungannya.
gitu ya. Makanya Ibu selalu mengatakan di dalam perencanaan itu sifatnya logika, gitu ya. Artinya dia ada total jumlah, tidak hanya berbicara imajinasi, tidak hanya berbicara art, ya. Tetapi nanti ketika di perencanaan itu sudah secara logis, bisa dihitung ruangnya, bisa dihitung aktivitasnya, bisa dihitung daya dukungnya, kemudian ketika kita menciptakan fasilitas gitu ya, masuklah art gitu ya. Bagaimana secara estetika fasilitas yang Anda buat itu ya menarik gitu ya. Selain tidak merusak lingkungan, merusak alam yang ada di situ, tetapi juga secara estetik menarik. Nah, itu ya. Oke. Kemudian ya tujuan dari bagaimana daya dukung. Kita lihat contoh di gambar ini. Daya dukung pada kawasan permukiman di kota. Coba Anda perhatikan ya. Ini dari gambar yang paling atas sampai ke bawah adalah satu perubahan lanskap kota. Yang awalnya kawasan itu tidak memiliki rumah, hanya ruang terbuka, apakah dia hutan gitu ya, apa dia berupa bantaran, bisa seperti itu ya. Atau pokoknya dia suatu ruang terbuka hijau tanpa bangunan. Kemudian pertumbuhan penduduk ya memungkinkan orang untuk membangun rumah ya. Di tengah ini tahap kedua ya, orang membangun rumah gitu ya. Awalnya cuma 3 gitu ya. Tetapi kita di Indonesia untuk membatasi angka kelahiran saja susah gitu ya. Karena filosofi kita banyak anak banyak rezeki. Jadi ketika banyak anak, maka kebutuhan tempat tinggal itu semakin meningkat. Ya, pertumbuhan penduduk meningkat. Nah, yang dikorbankan pasti adalah ruang terbuka hijau. Nah, ini juga didasari oleh aspek legal kita kurang konsisten gitu ya. Kurang konsisten, tapi mudah-mudahan kalau di perkotaan sih sudah sangat konsisten biasanya. Tidak mudah membangun bangunan gitu ya tanpa izin. Nah, tapi kalau masalah yang lain ya Ibu kurang tahu gitu ya. Nah, intinya dari contoh ini kita melihat bahwa ada perubahan yang terjadi ya di permukiman sebuah kota. Nah, ketika kita tidak menghitung daya dukung gitu ya, yang terjadi itu seperti ini. Misalnya kawasan ini yang pertama seharusnya misalnya boleh bangun rumah Ibu Dep, tapi maksimal dia 3 dengan jumlah penduduk sekian. Gitu ya, diharapkan kepala keluarga sekian. Nah, tapi ketika sudah terjadi pembangunan rumah ya semakin banyak, nah yang akan terjadi kita ngelihat ada gambar ini yang mancang ini polusi mulai meningkat, kemudian suhu akan meningkat. Nah ini karena tidak adanya perhitungan daya dukung, gitu ya. Nah ini bisa terjadi di perkotaan. Tuh. Kalau ada daya dukung, kita akan tahu seharusnya hanya berapa rumah atau orang yang tinggal di daerah tersebut. Nah, kemudian dalam penunggaan nilai daya dukung kawasan ya, digunakan untuk pada umumnya area rekreasi, lahan pertanian, area pemukiman, kawasan perkotaan. Nah, di sini kita akan pendugaannya akan kita hitung kepekaan sumber daya alam dan site productivity-nya. Di sini kita akan tahu kualitas udaranya, kita akan tahu kualitas airnya, kemudian tanah, stabilitas ekosistem, dan erosi tanah. Nah, bentuk dan caranya penggunaan serta tingkat apresiasi dalam pemakaian penggunaan sumber daya alam lingkungan, misalnya perilaku dan tingkat vandalisme, pemakai, image, dan persepsi terhadap suatu area. Nah, ini adalah bentuk dan cara ya dalam penggunaan. Kemudian yang ketiga, bentuk pengelolaan baik fisik maupun non-fisik bertujuan jelas dalam jangka panjang. Di sini kita melihat kapasitas sistem infrastruktur atau fasilitas berupa misalnya jalan raya, persediaan air, unit pengolahan air, limbah, fasilitas pengolahan sampah padat, dan sebagainya. Nah, ini adalah salah satu gimana daya dukung itu bisa digunakan. Kemudian, menurut TV 1972 bahwa pendekatan daya dukung itu ada 3 ya. Faktor pembatas dan evaluasi dampak, kemudian yang kedua keawetan dan kerusakan areal, yang ketiga adalah kepuasan pemakai. Ya, itu menurut TV 1972.
Nah, di dalam pendekatan tersebut, Ibu coba, bentar, slide-nya kurang. Nah, tadi ada 3 ya, ada 3 pendekatan daya dukung, ya, daya dukung kawasan. Nah, ada 2 model, sebenarnya ada 3 model. Yang pertama tadi sama yang kedua adalah pendekatan ekosentrik atau biosentrik. Yang ketiga adalah antroposentrik. Apa perbedaannya, Ibu, dari pendekatan ekosentrik atau biosentrik dan antroposentrik? Intinya ketika pendekatan ekosentrik dan biosentrik kita lebih mengutamakan ya tujuannya untuk konservasi ya, di mana pendekatannya secara ekologi gitu ya, atau biologi. Kemudian kalau antroposentrik itu ya tujuannya untuk memuaskan atau kepentingan manusia gitu ya, karena dua hal ini adalah pendekatan daya dukung yang berbeda. Makanya Ibu mengatakan ketika Anda menemukan sebuah lanskap gitu ya, tujuannya untuk apa pengembangan yang Anda lakukan? Apakah memang murni kepentingan untuk sosial yaitu manusia atau untuk kepentingan ekologi atau biologinya? Gitu ya. Nah, karena kita tahu bahwa di Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 sudah menyatakan bahwa ya kawasan ruang kita gitu ada 2. Satu untuk kawasan konservasi, yang kedua adalah kawasan budidaya. Nah, ini masuk di dalamnya. Nanti ketika Anda melakukan pendekatan, Bu, kalau saya dapat studi kasus lanskap perkotaan, kita tahu bahwa lanskap perkotaan itu ya pada umumnya adalah untuk kepentingan manusia, gitu ya. Kalau saya dapat kawasan pesisir, Bu, kira-kira walaupun nanti untuk wisata boleh tidak saya lebih perencanaan ini atau pengembangan yang saya lakukan ini tetap tujuannya melestarikan kawasan lanskap pesisir. Nah, itu bisa. Tergantung nanti Anda pendekatannya. Karena kenapa? Di dalam Anda menentukan pendekatan ini, nanti modelnya itu akan berbeda. Gitu ya. Setiap anak misalnya, siapa dulu? Andri di lanskap pesisir A, Deki di lanskap pesisir A. Kemudian siapa lagi? Catherine di lanskap pesisir A. Tetapi pendekatannya untuk tujuan pengembangannya berbeda, itu cara menghitung daya dukungnya juga berbeda. Gitu ya. Kemudian ingat ya, ada 2 jenis pendekatan daya dukung, yaitu ekosentrik atau biosentrik dan antroposentrik. Nah, kalau kita berbicara lanskap alami ya, kita tahu yang paling sensitif itu lanskap alami, gitu ya. Lanskap alami ini kalau kita akan kembangkan ya, kita akan meningkatkan kemampuannya ya. Tapi kita jangan lupa bahwa untuk lanskap alami sesuatu yang mudah rusak, ketika rusak maka kita sulit untuk mengembalikannya, maka dibutuhkan namanya ilmu dan teknologi. Kenapa? Hal ini untuk mensubsidi energi. Jadi di dalam Anda merubah lanskap itu ada energi yang berubah. Gitu ya. Anda masih ingat bahwa energi seperti yang terjadi dalam rantai makanan, ya, ada konsumen 1 sampai paling atas. Nah, itu ada perputaran energi. Nah, ketika di alam itu ada energi yang berputar. Misalnya dari daun yang jatuh menjadi humus. Nah, humus itu pakai tumbuhan untuk hidup. Tumbuhan untuk hidup maka akan dimakan oleh hewan. Hewan dimakan oleh siapa? Manusia. Hewan sama hewan lagi ada tingkatannya. Sampai kembali lagi. Nah, itu perputaran energi. Nah, Bu, kalau begitu gimana energi itu bisa memberikan dampak pada kerusakan lingkungan? Jadi, ketika energinya itu semakin pendek, ya dia berputar, maka itu semakin baik. Makanya di alam itu ada sumber daya alam yang tidak diperbarui dan bisa diperbarui. Kalau seperti batu bara, minyak, itu lama prosesnya karena dia berupa fosil. Energi yang terbentuk menjadi batu bara, menjadi minyak itu beratus tahun. Sehingga energinya makin panjang, ya kan? Tetapi kalau yang pendek ya akan misalnya pohon mati jadi humus, kemudian tumbuh lagi gitu. Kemudian dimakan hewan, hewan dimakan oleh manusia, manusia meninggal lagi, kemudian jadi
di dalam tanah ya, terdekomposisi kemudian tumbuh lagi tanaman, jadi pupuk gitu ya. Nah, itu cepat. Nah, sehingga ketika di lanskap alami Anda berhadapan dengan lanskap alami, Anda harus tahu bahwa bagaimana energi itu bisa semakin cepat ya. Kemudian karena lanskap alami ini merupakan salah satu memang yang sangat sensitif, mudah rapuh atau fragil, sehingga di dalam perencanaan itu cukup hati-hati. Nah, di dalam penunggaan nilai daya dukung juga ini, kita akan lakukan yang seperti zonasi. Nah, jadi ternyata tujuan dari zonasi, tata ruang, tata guna lahan yang sesuai kemampuannya ini juga bagian dari kegiatan untuk menjaga suatu kawasan lanskap alami. Kemudian ada konsentrasi penggunaan pengunjung pada area tertentu, kemudian ada reinforced ground dengan berbagai bentuk penerapan yang ramah lingkungan atau biostructures, kemudian ada teknik budidaya tanaman yang tidak merusak lingkungan. Nah, seperti lingkungannya tidak merusak tanah gitu ya. Kalau Anda banyak menggunakan pupuk ya, lama-lama tanahnya nggak subur. Itu salah satu bagaimana Anda sudah merusak dari kondisi tanah tersebut. Sebentar, ini adalah contoh gimana tadi pembuatan zonasi ya. Jadi zonasi itu tujuan Anda membuat zonasi tidak hanya untuk kepentingan manusia, tetapi untuk kepentingan alam itu sendiri. Ya, ketika misalnya ini contoh Anda ada beberapa ruang ya zonasi yang Anda buat, zonasi 1, 2, 3 itu pemanfaatannya berbeda. Tujuannya yaitu tadi untuk menjaga alam itu tetap baik. Nah, kemudian Anda menggunakan beberapa teknologi ya dalam misalnya membuat turap gitu ya. Kemudian bagaimana Anda tidak harus meng-cut and fill ya, menahan misalnya erosi dan sebagainya gitu ya. Anda bisa gunakan teknologi. Kemudian itu salah satu bagaimana daya dukung itu bisa membantu kerusakan lingkungan. Kemudian untuk ragam daya dukung, Bu, contoh ragam daya dukung. Nah, di sini ada beberapa ya ragam daya dukung. Sebentar. Nah, ada daya dukung ekologis, ada daya dukung fisik, ada daya dukung sosial, ada daya dukung rekreasi. Nah, keempat ini ya memiliki cara berbeda ya di dalam perhitungan. Nah, untuk daya dukung ekologis ini terkait dengan tingkat penggunaan ekosistem, estetika lingkungan loh. Karena semakin lanskapnya alami, maka biasanya estetikanya tinggi gitu ya. Nah, sehingga bagaimana estetikanya ini tetap terjaga. Kemudian jenis ekosistem yang fragil dan vulnerable, ya artinya ekosistem yang mudah rusak atau ekosistem tidak bisa diperbarui. Kemudian di sini contohnya rawa, payau, danau, laut, pesisir, sungai. Nah, ini adalah contoh lanskap alami dan Anda harus menggunakan pendekatan ekologis, mau tidak mau, gitu ya. Kalau memang Anda bertujuan untuk melakukan misalnya kegiatan tetapi konservasi tetap dilakukan. Kemudian daya dukung fisik berupa tingkat penggunaan fisik, kemudian berupa erosi, dapat mencegah erosi, pencemaran udara baik air, kemudian ada sampah kota gitu ya, kemudian ada beberapa konflik fasilitas gitu ya, baik itu berupa dampak sosial, ekonomi, ekologis gitu ya. Kemudian di dalam arsitektur landscape itu Anda bisa melakukan pembagian ruang atau tata guna lahan. Ya, jadi tata guna lahan, oh Bu, land use itu apa sih gitu kan? Nah, land use kalian sudah tahu di mata kuliah land cover, land use di mata kuliah pemetaan ya, sistem informasi geografi. Nah, ini merupakan salah satu ketika Anda buat tata guna lahan, maka daya dukung fisik dapat dilakukan. Kemudian daya dukung sosial yaitu persepsi penggunaan ruang pada waktu yang bersamaan, kemudian ada konsep tingkat kenyamanan, kemudian ada perebutan teritorial gitu ya. Misalnya ada kelompok preman, anak-anak, misalnya contoh Anda di sebuah taman. Sebuah taman itu Anda harus bagaimana membuat suatu taman ya agar daya dukung sosial itu dapat ada di taman tersebut, maka harus Anda yang namanya dengan taman tersebut banyak pengunjung yang datang dengan berbagai background yang berbeda. Nah, baik itu anak-anak, baik itu ada kelompok preman kadang ada ya, kemudian ada
orang tua gitu ya, ada pemuda-pemudinya. Bagaimana Anda membuat satu ruang itu agar tidak terjadi konflik atau pertengkaran untuk kok pertengkaran itu bisa macam-macam ya. Artinya kok di situ dia duduk, saya tidak bisa duduk gitu ya. Jadi kalau misalnya di ruang tersebut Anda menyediakan bagi orang tua, misalnya kemudian Anda menyediakan misalnya anak kecil, misalnya ada playground gitu ya. Nah, otomatis anak kecil yang akan main ke ruang tersebut. Nah, di sini juga preman itu tidak harus kayak preman orang jahat ini ya. Bisa saja anak-anak sekolah itu ya bisa berkelahi ya, karena dengan ada anak sekolah itu kan banyak dulu sebelum COVID banyak pertengkaran ya. Kalau apalagi Jakarta, Bogor itu banyak apa sih istilahnya antar sekolah itu ya. Antar sekolah itu ribut, tetapi dengan adanya taman ya, Anda buat taman, mereka lebih berkreatif gitu ya. Tidak memikirkan sampai berkelahi gitu ya. Punya tempat melakukan misalnya unjuk kebolehan, apakah kayak seperti di Merjosari ya. Merjosari itu ada yang main basket, ada yang main apa sih namanya skateboard ya. Nah, itu kan bagaimana misalnya dengan taman tersebut orang itu bisa melakukan aktivitas di situ gitu ya, punya hobi dan mengurangi dari tingkat kejahatan gitu ya, atau tingkat perkelahian gitu ya. Misalnya contoh seperti di Ibu selain taman ya, kita ambil contoh misalnya di Kalimantan dulu, maaf ya kalau ada yang di sini sukunya, terjadi perebutan teritorial gitu ya. Terjadi perebutan teritorial ini terjadi karena tidak ada pembatasan ya, baik yang datang sama suku asli ya. Karena tidak ada batasan, tidak ada pembagian ruang ya, itu terjadi konflik yang sampai saling bunuh, maaf ya. Seperti misalnya contoh. Jadi sebenarnya yang membuat orang berkelahi itu ya pada umumnya adalah perebutan ruang, baik itu ruang kecil maupun besar. Contoh Anda mungkin nonton Avatar gitu ya, film Avatar gitu ya. Itu kan perebutan wilayah gitu ya. Jadi pentingnya bagaimana nanti kawasan yang Anda rencanakan ya mengakomodasi semua kepentingan berbagai pihak. Kemudian ada daya dukung rekreasi. Di sini ada site capability-nya, ada tingkat permintaan rekreasi gitu ya. Jadi di sini kalau untuk daya dukung rekreasi Anda harus melihat bagaimana alamnya dan bagaimana pengunjungnya, berapa tadi yang harus berkunjung ke sana gitu ya. Nah, itu perlu dihitung. Ini adalah ragam daya dukung. Kemudian ini adalah beberapa contoh ya. Tadi yang Ibu sudah sampaikan ragam daya dukung ya, ingat ya, ada ekologis, kemudian ada fisik, kemudian ada daya dukung sosial, kemudian ada daya dukung rekreasi. Nah, ini contoh-contoh dari ragam daya dukung tadi ya, tampak landscape-nya gitu ya. Kemudian itu daya dukung ekologis, daya dukung sosial. Nah, ini adalah salah satu rumus ya, daya dukung wisata tadi atau rekreasi ya. Ini adalah salah satu rumus daya dukung ya, kawasan di mana K dikali LP per LT dikali WT per WP. Nah, di sini ada masing-masing ya. Ada daya dukung kawasan wisata orang per hari, kemudian K adalah potensi ekologis pengunjung per satuan unit area. Kemudian LP adalah luas area atau panjang area yang dapat dimanfaatkan. Kemudian WT itu adalah waktu yang disediakan oleh kawasan untuk kegiatan wisata per hari. WP adalah waktu yang dihabiskan oleh pengunjung untuk setiap kegiatan tertentu. Nah, contohnya Ibu berikan. Ini ada contoh ya, terlihat ya, terlihat, soalnya agak kecil. Nah, ini adalah salah satu contoh ya, yang penelitian yang riset Ibu pernah lakukan gitu ya. Bagaimana ada satu kawasan gitu ya, dengan beberapa jenis kegiatan wisata ya, dengan beberapa aktivitas. Nah, di sini tadi yang rumusnya tadi ada K, LP, LT, WP, WT, dan dari akhir itu kita bisa menghitung daya dukung, yaitu orang per hari. Jadi kita bisa tahu bahwa berapa jumlah pengunjung dengan luasan tertentu, dengan waktu penggunaan waktunya, ya, berapa jumlah orang yang atau wisatawan yang dapat berkunjung di kawasan tersebut. Nah, itu Anda sudah tetapkan dari awal.
ya. Jadi kalau Anda membuat satu kawasan wisata harus menghitung daya dukung. Nah, Bu, kalau misalnya kawasan saya Ibu kasih contoh di sini ya. Di sini itu berbeda, aktivitas berbeda, maka luasan itu berbeda. Misalnya Anda membuat semacam menikmati pemandangan itu kan kegiatannya pasif ya. Berapa waktu yang dibutuhkan ya, dan jumlah yang bisa orang datangi misalnya. Kalau menikmati pemandangan itu dengan luas area misalnya 60.000 meter persegi ya, kemudian masing-masing orang menggunakan atau luasan dari seorang itu nyaman, aman untuk menikmati pemandangan misalnya 100 meter persegi. Maka waktu yang dibutuhkan berapa lama sih menikmati satu kawasan itu? Misalnya kita tetapkan 2 jam. Waktunya misalnya kalau kita tahu bahwa di tempat alam terbuka itu orang nggak sampai malam-malam banget ya. Paling 6 jam misalnya maksimal. Nah, kita hitung dari luasan, kemudian luasan satu area, luasan setiap individu, kemudian waktu yang dibutuhkan setiap individu dan waktu yang disediakan. Nah, di situ kita ketemu daya dukung orang per hari. Nah, inilah yang dihitung. Nanti misalnya satu kawasan pesisir Anda dengan luasan sekian, makanya kenapa saya katakan bahwa di perencanaan itu semua terhitung, gitu ya. Luasannya berapa, orang yang datang seharusnya dalam sehari berapa. Nah, bagaimana Bu caranya saya untuk tahu jumlah pengunjungnya dalam sehari? Gampang, Anda batasi dengan loket, dengan tiket. Misalnya dalam sehari dari mulai jam 8 pagi sampai jam 6 sore atau jam 5 sore, pengunjung yang boleh datang misalnya 1.000 orang. Ya dari tiket kan Anda bisa kontrol. Nah, itu salah satu cara bagaimana Anda sebagai pengelola sebuah kawasan wisata menjaga kawasan Anda tetap baik, gitu ya. Misalnya, oh Bu, saya wisatanya hanya weekend saja, boleh. Senin sampai Jumat kawasan saya bebas dari kegiatan wisata. Nanti Sabtu Minggu saja. Kenapa? Ada beberapa tempat wisata seperti di Pangandaran yang Ibu tahu, Senin sampai Jumat dia nggak buka. Apalagi dengan insiden dulu ada tsunami. Dia membukanya wilayah weekend, dan weekend itu sangat full Sabtu Minggu. Ada yang nginap, waktu itu Ibu nginap 2 hari. Jadi Ibu bisa tahu kondisinya di sana karena saya nginap. Nah, di sana itu memang ada pembatasan berapa jumlah pengunjung yang datang, tetapi memang mereka lost ketika weekend, karena memang Senin sampai Jumat itu tidak ada pengunjung. Nah, itu salah satu bagaimana seorang pengelola menjaga kawasan pantainya tetap baik dari sampah gitu ya. Sehingga dia punya waktu untuk membersihkan pantai tersebut. Dan alam itu sendiri pun karena kenapa? Di pantai tersebut atau pantai lain pun ada beberapa satwa yang sangat sensitif dengan keberadaan manusia. Sehingga kalau cuma 1-2 hari manusia datang, dia mungkin tidak merasa terganggu. Tetapi ketika manusia itu datang tiap hari gitu ya, ya hewan-hewannya kabur, belum lagi kalau hewannya dikasih makan sampah gitu ya, macam-macam gitu. Sehingga perlu untuk rehat gitu ya. Nah, dari situ adalah bagaimana nanti Anda seorang perencana ya, merencanakan satu kawasan baik itu wisata atau non wisata, mempertimbangkan hal tersebut yaitu daya dukung gitu ya. Tinggal tergantung Anda daya dukungnya masuk yang daya dukung yang mana gitu ya. Baik. Setelah ini juga nanti ada tugas ya, ada tugas Ibu berikan gitu lagi ya. Tugas yang pertama minggu lalu, ini tugas yang kedua adalah nanti Ibu coba Anda menghitung daya dukung gitu ya. Tetapi nanti tugasnya saya upload di Google Classroom ya. Ada pertanyaan? Kira-kira dari materi ini ada pertanyaan? Halo? Tidak ada, Bu. Oke, nanti bisa dibaca ulang slide-nya ya. Nanti tugasnya Ibu berikan ya. Nanti biar Anda bisa menghitung daya dukung minimal yang wisata gitu ya. Nanti saya tidak membatasi daya dukung seperti apa gitu ya. Lokasinya saya tidak tentukan. Anda bisa milih gitu ya, karena Anda ini tidak semuanya di Malang gitu ya. Jadi nanti Anda bisa, oh ternyata yang Bu Dip sampaikan itu rumusnya penggunaannya seperti ini. Nah, bagi nanti yang mau masuk studio gitu ya, menghitung daya dukungnya, Anda bisa gunakan kalau untuk daya dukung wisata dan lainnya, gitu ya. Mungkin materi dari Ibu hari ini cukup sampai di sini. Semoga
eh, materi ini bisa bermanfaat ya buat kalian gitu ya. Dan semua tugas dan materi Anda bisa dapatkan di Google Classroom. Demikian penyampaian dari Ibu ya. Sampai kita ketemu minggu depan. Terima kasih ya, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Sama-sama. Makasih, Bu. Iya. Bingung di dalam.